Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu sebagai pengingat orang-orang yang tertipu dalam memahami ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Harus ada standarnya, ada rujukannya. Nah, kitab Tanbihul Mukhtarin telah memberikan standarisasi kriteria bagaimana pengamalan tasawuf dan tarekat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab di dunia tasawuf dan tarekat ini sangat licin, ya, banyak sekali yang terpleset, banyak sekali yang terbawa imajinasinya seolah-olah itu benar, ternyata itu tipu daya setan gitu. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, dalam kitab ini memberikan guidance, ya, memberikan petunjuk supaya para salik, ya, bisa memahami ilmu tasawuf, ilmu tarekat secara benar. Jangan sampai terjebak pada pemahaman-pemahaman yang terindikasi ada penyimpangan. Qala musannif rahimakumullah, ya. Pada minggu yang lalu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani masih menjelaskan terkait orang-orang yang memiliki kualitas antara lahir dan batin itu memiliki keseimbangan. Artinya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan kritik terhadap orang yang pura-pura saleh, pura-pura nangis di hadapan umat, pura-pura, ya, menunjukkan kesalehannya, membungkus kesalehannya dengan berbagai macam aksesoris, tapi sesungguhnya orang tersebut ketika dalam keadaan sendiri, ya, tidak pernah memiliki kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menampakkan tampilan yang pura-pura, ya, biar kelihatan pura-pura alim, biar kelihatan pura-pura soleh, biar kelihatan, ya, pura-pura orang dekat dengan Allah, padahal sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Nah, ini oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip, ya, sebuah ungkapan, yaitu ya'ibu 'ala rajuli biqa'uhu fil masjid bi khatratin nas. Jadi seorang laki-laki yang menangis di dalam masjid
di hadapan manusia, tujuan nangisnya itu bukan karena Allah, tapi supaya dianggap oleh orang yang ada di dalam masjid bahwa dirinya itu orang yang memiliki rasa khauf kepada Allah, sehingga mudah menangis. Itulah lintasan-lintasan yang seperti ini apabila ada pada diri seseorang, ya, ini sesungguhnya kemunafikan. Dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Dia hanya nangis ketika di hadapan manusia, tapi pada saat masjid sepi, dia sendiri, ya, matanya sulit untuk menangis. Karena apa? Karena manusia tidak ada. Padahal yang sesungguhnya, kalau dia itu orang yang takwa kepada Allah, dekat dengan Allah, justru sebaliknya. Ketika di saat banyak orang, dia tidak mau menampilkan dirinya biar kelihatan seolah-olah soleh. Tapi justru ketika tidak ada orang, ya, dia tetap konsisten dengan zikirnya, tetap konsisten, ya, dengan melakukan iktikaf di dalam masjid, ya, tanpa harus menunggu orang banyak. Jadi orang-orang yang sudah memiliki kejujuran batinnya seperti ini menunjukkan bahwa dia telah memiliki pemahaman yang utuh. Jadi tidak perlu berpura-pura lagi dengan manusia, tapi sesungguhnya itu sebuah kemunafikan. Lebih baik, ya, kita di hadapan manusia, ya, mungkin dianggap tidak baik, tapi sesungguhnya di hadapan Allah kita memiliki kedudukan yang istimewa. Kemudian Maimun bin Mahron juga berkata, alaniyatun bi ghairi sariratin sholihatun, alaniyah bi ghairi sarirah. Jadi dalam keadaan ramai, ya, tapi tanpa ada hal-hal yang dirasakan dalam dirinya, ya, itu sholihatun, baik. Sebagaimana diungkapkan, ya, seperti sebuah tampilan yang secara fisik, ya, nampak kemegahannya, ya, karena di situ ada marmer, ya, min dohirihi, ya, tapi wa min dakhilihi annatnu, tapi di dalamnya, batinnya itu ternyata ada bau bangkai. Nah, ini maksudnya jangan sampai tampilan lahiriahnya itu kelihatan soleh, tapi sesungguhnya di dalam batinnya masih banyak virus-virus atau penyakit-penyakit batinnya. Ini diibaratkan tampilan di luar bagus, tapi isinya masih banyak bau bangkai, artinya masih banyak virus-virus batiniah yang ada di dalam dirinya. Kemudian selanjutnya, wa kana Yahya bin Mu'ad, ya, Yahya bin Mu'ad juga yaqulu berkata, man arada ayya'idahun nas minas sholihin, man barang siapa aroda yang ingin ayya'idahun nas minas sholihin, ya, supaya dia dianggap oleh manusia minas sholihin, termasuk orang-orang soleh,
bil qauli dengan ucapan, fakot ya hanya itu, duna muwafaqatihim bukan sesuai kesesuaian mereka fil af'ali dalam perbuatan. Ini ibarat ada orang yang pengen nampak soleh di hadapan manusia, ya ucapannya ya nampak lembut, nampak ketawaduan gitu. Tapi duna muwafaqatihim fil af'al, tapi yang sesungguhnya perilaku orang tersebut tidak seperti itu. Gitulah orang yang demikian ya fahuwa kaman takhala walimatal mulki liqaumin khasina bi ghairi idnin, maka mereka seperti orang yang masuk dalam walimahnya seorang raja, padahal walimah ini dikhususkan untuk orang-orang yang istimewa, sedangkan dia masuk tanpa izin, gitu. Tanpa dapat undangan, tapi dia menghadiri sebuah walimah seorang raja. Ini ibarat orang yang pura-pura soleh, tapi sesungguhnya batiniahnya masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit batin. Tentu apa yang disampaikan oleh para ulama tadi itu menjadi kritik buat diri kita. Jadi ini ngaji buat diri kita, bukan buat orang lain. Jangan sampai kita seperti apa yang dijelaskan dalam kitab ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang penuh kepura-puraan. Apalagi ini kepura-puraannya dengan Allah, ya. Dia banyak menipu manusia biar kelihatan nampak soleh, biar kelihatan nampak dia dekat dengan Allah, biar nampak dia dikenal sebagai wali Allah, kemudian melakukan hal-hal yang bersifat tipu daya. Padahal yang sesungguhnya ya dia bukan siapa-siapa. Nah, orang-orang yang semacam ini ya, zaman sekarang itu cukup banyak sekali. Nah, karena itu dengan penjelasan yang ada di dalam kitab ini kita bisa menjadi paham. Oh iya, ternyata banyak orang yang pura-pura soleh itu banyak. Banyak orang yang pura-pura menjadi sufi banyak. Banyak orang-orang yang pura-pura menjadi ahli tasawuf banyak gitu. Tapi semua itu pura-pura, bukan ya pada hakikatnya. Nah, apabila di dalam diri kita masih banyak kepura-puraan, itu tandanya kita masih diliputi oleh penyakit-penyakit batinnya. Karena itu kita mulai jujur dengan diri kita sendiri, apa adanya, tidak usah neko-neko, tidak usah hanya tampilan di luar, tidak hanya sekedar menampilkan ya lip service istilahnya, ya biar dikata orang, oh dia orang soleh, oh dia orang baik, ya. Padahal sesungguhnya tidak. Itu. Kemudian selanjutnya, wa kana ridwahu anhu yaqul man iktafa bil qauli dunal amal. Barang siapa yang merasa cukup ya dengan ucapan, dunal amal, bukan amal. Artinya orang yang hanya sekedar pandai ya menyampaikan ya kalimah-kalimah hikmah, kalimah-kalimah bijak, tapi dia dunal amal, tidak pernah melaksanakan apa yang dikatakan. Jazahullah, maka Allah akan membalas orang tersebut
ya bil wa'di dengan ancaman, dunal atok bukan pemberian, ya ukubatan sebagai siksa lahu baginya. Itu. Nah, selanjutnya wa kana Bilal bin Sa'id radhiyallahu anhu yaqulu, ya. Wa kana, dan ada siapa Bilal bin Sa'id itu ulama besar, ya. Bilal bin Sa'id bin Tamim As-Sukuti Al-Imam Ar-Rabbani Al-Wa'id Abu Amr Ad-Dimaski Syekh Ali Dimas, yaitu syekhnya penduduk Dimas. Dimas itu Damaskus, ya. Bukan Bilal bin Rabah, ya. Yaqulu, berkata siapa Bilal bin Sa'ad, idza ta'a, apabila, ya, idda'a menganggap, al-faqiro, ya sebagai orang yang fakir, az-zuhda, ya sebagai orang yang zuhud, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, tanpa benar. Jadi ada kalanya orang ini, ya, macam-macam gitu, ya. Dia merasa dirinya sebagai al-fakir, ya, orang yang tidak memiliki apa-apa, ya. Menggunakan bahasa kata al-fakir supaya nampak tawadhu gitu. Terus juga merasa dirinya az-zahid, yaitu orang yang memiliki sifat zuhud. Zuhud itu tidak mencintai duniawi. Tapi bighairi haqqin, tidak dengan cara yang benar. Artinya dia hanya pura-pura juga. Pura-pura sebagai al-fakir, tapi tujuannya, ya, merendahkan diri untuk menaikkan mutu. Maksudnya apa? Ya dia menyebut dirinya al-fakir supaya dipuji oleh orang, masya Allah dia itu orang tawadhu, ya, menganggap dirinya al-fakir. Padahal ya, ucapan al-fakir yang dia lontarkan itu tadi merendahkan diri untuk menaikkan mutu, itu merasa, ya, dirinya al-fakir, ya, di hadapan manusia, cuma terlintas, ya, supaya orang lain tahu bahwa saya ini adalah orang yang fakir sebagai sikap tawadhunya luar biasa. Terus dia juga menampakkan seolah-olah sifat mempraktekkan zuhud gitu. Ya, bajunya nggak pernah ganti, sarungnya nggak pernah ganti, terus yang ingin diketahui oleh orang lain supaya orang lain pada tahu, oh iya itu pakaiannya, itu saja beliau orang sederhana, beliau orang zuhud gitu. Padahal yang sesungguhnya pikirannya itu, ya, dipenuhi dengan duniawi gitu. Jadi tampilannya kayak orang zuhud, tapi pikiran dan hatinya itu dipenuhi dengan kecintaan terhadap duniawi. Nah, ini juga bighairi haqqin, bukan satu kebenaran. Maka melihat orang zuhud tidak bisa dari sekedar tampilan luar. Ya, oh itu pakai mobil mewah, oh itu guru sufi kok, guru tarekat kok pakai pangkat. Ukurannya bukan fisik lagi, ya. Ada kisah kan,
ya, seorang sufi yang masyhur ya. Beliau dikenal memiliki kebiasaan menggunakan barang-barang yang serba mewah ya, kuda mewah. Pokoknya zaman itu ya termasuk kelas menengah atas. Nah, kemudian sang sufi tersebut silaturahmi ke temannya dengan membawa ya segala kemewahannya. Memang ya benar-benar kaya gitu. Nah, ketika datang ke rumah temannya, ada muridnya temannya ini yang komentar. Mungkin ngajinya belum tuntas. Guru, bagaimana dia bisa zuhud? Oh, semua yang dipakai serba mewah gitu. Kalau gurunya sudah paham, justru yang zuhud yang sebenarnya ya beliau. Sementara Anda ya kelihatannya fakir, kelihatannya zuhud, sesungguhnya nggak zuhud. Kenapa? Karena pikiran dan hati Anda dipenuhi dengan kecintaan duniawi tapi belum tersampaikan. Gitu. Tapi guru tersebut ya dunia sudah digenggam tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, inilah perbedaan orang yang hatinya sudah tahqiq, sudah mafi qalbi siwallah, ya sekalipun tampilannya dari sisi lahiriah ya nampak mewah, nah, itu belum tentu kemewahan itu bisa masuk ke dalam hatinya. Tapi sebaliknya ada orang manidda'a ya, jadi dia supaya dianggap gitu ya sebagai seorang fakir, sebagai seorang sufi yang zuhud gitu ya, dengan pakaian yang jompang-camping atau itu saja. Padahal di dalam pikiran dan hatinya, wah andai saya punya ini, andai saya punya ini gitu. Jadi ternyata justru yang seperti itu ya di hadapan Allah lebih mulia orang-orang yang memiliki kemewahan secara duniawi tapi hatinya mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ukuran ya kesalehan itu dilihat dari tampilan luar. Jadi kalau orang yang pura-pura tadi, ya pura-pura zuhud, pura-pura fakir, raqasa syaiton haulahu yadhaku alaihi, maka orang yang seperti ini dibuat mainan sama setan, itu, ya. Dan setan tertawa, yadhaku, tertawa-tawa alaihi atas orang tersebut, wa yaskhuru bihi. Dan ya orang tersebut ya menjadi terpedaya gitu. Jadi hati-hati betul ini licinya ilmu tasawuf di sini. Nah, jadi mengukur seseorang dekat dengan Allah itu nggak bisa dengan tampilan fisik. Karena tampilan fisik di sini problem kalau tidak disertai dengan kejujuran hati. Ya, malah di sini dijelaskan kalau ada orang yang ingin ya tampil di hadapan publik biar seolah-olah dia fakir, biar dia seolah-olah zuhud, nah justru setan ini suka memainkan hatinya. Dengan cara apa setan? Ya dengan memberikan bisikan-bisikan ya terhadap kecintaan pada duniawi gitu. Ya nampaknya pakaiannya sederhana tapi pikiran hatinya itu kemana-mana gitu. Andai saya punya ini, andai saya punya ini. Bagaimana kalau dia pikiran dan hatinya dikuasai andai-andai tadi ya, bagaimana mungkin dia disebut fakir tapi di dalam dirinya dikuasai oleh hayalan, dikuasai oleh halusinasi. Bagaimana dia disebut seorang zahid tapi ternyata
hatinya masih ya pengen ya menguasai dunia gitu. Jadi di sini perlu hati-hati, jangan sampai pengen tampil secara lahir ya, tapi sesungguhnya setan mendapatkan pintu yang terbuka. Akhirnya apa? Dimainkan gitu, dimainkan, diberikan bisikan-bisikan ya, biar orang-orang terpesona dengan kalian ya, kalian harus pakai udeng-udeng misalkan, harus pakai tasbih, harus pakai dengan pakaian yang agak kucel ya, supaya nampak ahli ibadahnya. Nah, ini sesungguhnya bisikan-bisikan negatif dari setan yang memperdaya orang tersebut. Ya, jadi hati-hati betul ya, jangan sampai berpura-pura ya dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abdullah bin Umar yaqul, dan Abdullah bin Umar berkata, la yajidu 'abdun syarikal iman hatta ya'lama bi anna muhayyar. La yajidu, tidak menemukan, abdun seorang hamba, syarikal iman ya, jadi seorang hamba tidak bisa merasakan yaitu manisnya, lezatnya iman, hatta ya'lama, hingga dia tahu, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yarahu, itu menyaksikan dirinya gitu. Maka kalau orang masih berpura-pura, yaitu belum ya masuk menjadi hamba Allah yang benar-benar merasakan kenikmatan iman gitu. Jadi kita bisa melihat kalau ada orang tampilannya ya dibuat-buat, kemudian dia hanya pengen dilihat seperti orang soleh, yakini bahwa orang tersebut itu belum mengenal Allah. Kalau orang yang mengenal Allah ya, hatta ya'lama bi anna Allah yara, artinya kalau dia sudah mengenal Allah, tauhidnya itu sudah mapan, ihsannya ya itu sudah diamalkan, dia malu untuk berpura-pura. Bagaimana mungkin aku harus berpura-pura di hadapan manusia sementara Allah menyaksikanku? Bagaimana mungkin saya harus pura-pura sholat sementara sesungguhnya sholatku hanya pengen dilihat oleh manusia gitu. Maka orang-orang yang masih terseret pada hawa nafsu ya, karena disebabkan dia belum mengenal Allah, belum mempraktekkan ihsan gitu. Orang-orang yang belum sampai merasakan nikmatnya iman yang berupa praktek ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah wa ilam takun tarah fa innahu yarak, maka banyak kemunafikan, banyak kamuflase, banyak tipu daya gitu. Tapi kalau dia sudah mengenal Allah, dia malu kalau berpura-pura, maka dia akan ya jujur apa adanya. Hatta la ya'lama sirron, sehingga dia tidak berbuat yang sifatnya rahasia, yaftadhuhu bihi godan. Jadi dia tidak mau berbuat satu amal, tapi amal itu hanya pura-pura, yang hanya sekedar pengen kelihatan wah, kelihatan disanjung orang, wah itu orang ahli taat, itu orang soleh gitu. Ini lintasan-lintasan seperti ini kita pahami itu sesungguhnya adalah lintasan yang bersumber dari setan untuk menipu daya diri kita. Itu. Wa kana Malik bin Dinar, dan ada siapa Malik bin Dinar radhiyallahu anhu yaqul,
Yaqulu berkata siapa Malik bin Dinar, lau alimtum ma ukhliqu alaihi babi dunakum ma jalasa ahadun minkum hauli. Lau alimtum, jikalau kamu tahu, ya, ma ukhliqu alaihi babi, ya, tidak pernah terkunci alaihi atasnya apa babi pintuku, dunakum selain dirimu. Majalasa tidak pernah duduk ahadun seseorang minkum dari kalian hauli di sisiku. Jadi artinya bahwa Malik bin Dinar ini ya, memiliki kemesraan hanya kepada Allah. Ya, mengabaikan mencari perhatian kepada manusia, sebab kalau tujuan hanya sekedar pengen mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia, ini sesungguhnya ya tipu daya yang sangat halus sekalipun dalam wujud ibadah itu. Karena yang menggerakkan bisikan-bisikan ya riya, sum'ah, ujub, takabur itu adalah setan. Itu. Nah, kalau orang yang sudah kenal Allah, ya, maka dia akan ikhlas semata-mata yang dilakukan hanya karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian selanjutnya, wa kana Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu. Ya, Sufyan As-Tsauri juga ulama yang masyhur, yaqulu qad ghalaba 'alal qura fi hadzal zaman arya. Nah, ini perlu menjadikan perhatian. Qad ghalaba, qad masuk ya, qad masuk pada ghalaba. Ghalaba itu fi'il madhi. Ya, kalau qad masuk pada fi'il madhi, ya, itu punya fungsi yaitu taukid. Ya, menguatkan. Sungguh telah lumrah. Ya. Ini qad masuk fi'il madhi. Kalau qad masuk kepada mudhari' ya, itu artinya bukan menguatkan tapi terkadang ya. Qad ghalaba sungguh telah lumrah alal qura atas orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Nah, ini godaan orang yang hafal Al-Quran, godaan orang yang ahli qiraah yang suaranya bagus melanturkan Al-Quran, ini godaannya di sini. Apa godaannya? Qad ghalaba sungguh telah lazim, telah lumrah alal qura atas orang-orang yang membaca Al-Quran fi hadzal zaman, pada zaman ini apa ar-riya'u riya'. Jadi fi ada zaman ini pada zaman Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pada zaman ya sekitar abad ya, 13-14 ya. Apalagi zaman abad sekarang ya, disebut dengan abad modern ya, abad globalisasi. Maka bagi orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, yang sudah memiliki anugerah pemahaman dalam Al-Quran ya, baik bacaan maupun suaranya, ini harus diwaspadai. Musuh utamanya adalah riya. Nah, bagaimana cara melawan riya? Gitu. Wah, saya nggak mau membaca Al-Quran takut riya. Gitu. Ini namanya menghindari riya ketemu riya. Riya itu hanya bisikan bisikan yang digerakkan oleh iblis. Caranya dilawan. Bagaimana cara melawannya? Yaitu dengan kalimat ya, kalimat yang memiliki prinsip-prinsip tauhid yang kuat. Bismillah ya, dengan menyebut Allah ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan Allah.
Andai aku membaca Al-Quran semata-mata ini semua atas anugerah Allah. Andai aku bisa melantunkan Al-Quran, ini semua juga atas anugerah Allah. Jadi hatinya bersih, tidak ada riya, kemudian baca Al-Qurannya tetap jalan. Jangan sampai salah strategi. Saya nggak membaca Al-Quran takut riya. Akhirnya nyari orang yang ahli qiraah susah gitu. Karena apa ya? Pada takut riya semua. Makanya kalau sudah paham ilmu tasawuf, gampang ngatasinya. Riya itu apa sih? Riya itu hanya bisikan. Bisikan dalam diri kita yang bisikin adalah iblis. Gitu. Dia hanya bisikan. Kalau kita lawan dengan bismillah tawakkaltu ala Allah, kita bersandar diri kepada Allah, ya niscaya riya itu sirna. Terkadang iblis ini di awal ya susah digoda, nanti di akhir digoda lagi. Gitu. Maka perlu kesadaran. Ketika ada lintasan-lintasan riya, itu harus segera dibersihkan, karena kalau kita ikutin riya, ya pasti amal ibadahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya harus hati-hati. Tidak hanya Al-Qurra ya, termasuk yang ahli kitab juga sama ya. Yang siapapun yang memiliki profesi ya, itu pasti riya itu pasti ada. Tapi potensi bagi orang yang memiliki suara bagus, kemudian apalagi dia hafid Al-Quran, itu godaan yang paling berat itu membersihkan diri dari riya tadi. Karena itu kalau sudah paham bagaimana teknik menghadapi riya, ya saya kira ya itu bagus, tidak mudah menyerah ya menghadapi riya gitu. Yadharun nas, mereka menampakkan, yadharun nampak, linnasi bagi manusia, an-nuska ibadah. Jadi nampak di hadapan manusia itu ahli ibadah, ahli umroh, ahli haji, ahli sholat sunnah, itu nampak di hadapan manusia. Wal ibadah dan al ibadah, sholat tengah malam tahajud dia lakukan. Semua orang tahu. Kenapa tahu? Karena setiap malam habis qiyamul lail langsung posting, alhamdulillah ya Allah, nikmat banget sholat tahajud malam ini. Padahal ini bisikan riya. Begitu juga semua aktivitasnya. Ya, bisa berjamaah diposting lagi, alhamdulillah ya Allah bisa sholat subuh berjamaah gitu. Tujuannya hanya sekedar supaya orang lain tahu bahwa saya ini ahli jamaah. Nah, ini persis yadharuna linnasi an-nuska wal ibadah. Dia kelihatan di hadapan manusia, dikenal ahli nusuk ya, ahli ibadah ya. Wabatinuhum, dan bermula batin mereka masgulun. Jadi batinnya disibukkan bil gilli wal hikdi wasana ibadihim. Nah, batinnya disibukkan tadi, penyakit-penyakit batin. Pengen dilihat orang, ya, pengen dipuji orang. Gitu. Dan di dalam batinnya yang paling parah itu kalau ada hikdun itu hukut itu dendam. Ya, ini penyakit batinnya. Jadi kalau ada orang yang ya dendamnya sampai masuk ke hati, itu namanya hukut. Ya, maka cepat dinetralkan. Ya, jangan sampai membatu menjadi hukut. Wa idza kana lakum hajat, dan apabila ada bagimu itu hajat inda qori'in, di hadapan orang yang qori, ahli baca,
fala tatasaffa'u indahu biqari'in mislih. Maka kamu jangan sekali-sekali ya menampilkan ya di sisinya dengan bacaan yang sama. Pasti dia nggak terima. Ada yang nyanyi itu nggak terima. Gitu. Tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Seolah-olah orang lain itu semua kelasnya di bawah dia. Yaksu qalbuhu alaikum, hatinya keras. Ya, keras itu ciri-cirinya kan tadi, merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa paling bagus, merasa paling alim. Gitu. Itu yaksu qalbuhu. Ya. Tapi dia tidak sadar diperdaya oleh riya tadi. Walakin tasfa'u indahu bi ahadin minal aghniya. Dia lebih mudah ya, untuk berdekatan dengan orang-orang yang kaya gitu. Jadi dia akan merasa bangga kalau wah temennya itu orang-orang kaya. Kalau punya temen yang pas-pasan itu enggak bangga dia gitu. Fa innahu aqdu li hajatikum, karena ya dia berharap dengan berteman dengan orang-orang kaya itu ya supaya hajatnya bisa terpenuhi. Ini tujuannya adalah tomak kepada orang kaya. Intah. Demikian ya penjelasan Syekh Abdullah Asy-Sya'rani terkait dengan penyakit-penyakit batiniah yang sering kali menghinggapi para ustadz, para kiai, para ulama, para ajengan gitu. Itu bisa terkena penyakit-penyakit ini semua. Karena itu ya perlu ngaji tasawuf supaya kita tahu tekniknya untuk membersihkan virus-virus batiniah tadi ya. Mudah-mudahan dengan pengajian ini ya kita diberikan kekuatan oleh Allah dapat membersihkan virus-virus yang nempel di dalam hati kita, sehingga hati kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah ya, sampai pada kualitas ma fi qalbi siwallah, yaitu di dalam hatiku tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala.